Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di lanjutan dari video pertama tadi tentang contoh kasus pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, pada video yang kedua lanjutan ini kita akan coba menerapkan contoh kasus kedua masih dalam kasus yang sederhana, yaitu tentang bagaimana membuat operasi hitung bilangan. Tapi pada kali ini kita coba lanjutkan dari skrip yang telah kita bahas pertama tadi. Kita akan membuat satu interface sederhana supaya proses operasi bilangannya tambah kali bagi kurang itu lebih menarik. Lebih menariknya adalah seperti bentuk yang kalkulator yang bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita akan coba demokan langkah-langkah step by stepnya untuk membuat yang program tersebut. Oke, perlu dipahami bahwa kalau untuk membuat yang tampilan yang bisa menampilkan interface yang menarik tersebut, kita akan menggabungkan bahasa PHP ini dengan bahasa yang pertama adalah bahasa HTML untuk bisa menampilkan dalam bentuk form. Kemudian untuk mempercantik tampilannya itu kita menggunakan bahasa CSS. Baru untuk memprosesnya itu kita menggunakan bahasa PHP. Jadi ini perlu dipahami ya. Ada bahasa HTML untuk membuat tampilannya, untuk misalnya input form itu untuk dengan bahasa HTML. Untuk mempercantik tampilannya, misalnya memberikan warna dan lain-lain sebagainya, kita kombinasikan dengan script CSS. Baru kemudian untuk memproses daripada operasinya, misalnya tambah kali bagi kurang, digunakanlah dengan bahasa PHP. Nah, konsepnya kita di bahasa PHP ini masih dengan menggunakan kelas yang telah kita buat di video sebelumnya. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama adalah untuk mempersingkat waktu, kita akan fokus di bahasa PHP dan HTML-nya. Sedangkan script CSS-nya itu saya tidak fokus ke sana, tapi langsung akan saya share script CSS-nya untuk digunakan. Kira-kira CSS-nya seperti ini. Ini script-nya udah ada, saya buat di Notepad. Kemudian ini adalah penjelasan, nanti akan kita jelaskan secara step by step dalam video-video penjelasan ini. Oke, mungkin saya langsung saja. Saya buka Notepad ini, subline. Baik, ini adalah script yang pertama tadi. Saya nggak gunakan lagi. Nah, ini adalah script proses yang berisikan fungsi-fungsi untuk kita gunakan untuk memproses suatu bilangan. Di sini sudah ada. Kita tetap masih menggunakan kelas ini, tetapi kita menghubungkannya, menampilkannya dalam bentuk interface yang menarik. Oke, saya langsung saja. Pertama kita copy paste dulu script CSS-nya. Saya bawa kemari. Oke, ini script CSS-nya saya simpan. Kemudian saya beri nama masih dalam folder yang sama, latihan kasus 1. Saya beri nama misalnya style.css. Oke, kemudian script CSS-nya udah ada nanti penjelasannya akan ada nanti. Kemudian baru script keduanya adalah kita membuat dengan script untuk HTML-nya. HTML-nya ini adalah untuk membuat tampilan, untuk misalnya membuat form inputannya. Saya langsung buat file baru aja, Ctrl N. Kemudian saya langsung membuka sintak HTML. Kemudian kalau sintak HTML biasa ya, hit. Kemudian saya tutup hit seperti ini. Kemudian di dalam hit ada title. Oh, sorry. Oke. Title seperti ini. Oke, ini hit. Kemudian saya buka body. Saya tutup body HTML. Oke. Ini HTML saya simpan kerangka utamanya ya. Misalnya di sini adalah saya beri nama misalnya interface calculator.php. Oke, udah terbaca script HTML-nya. Yang pertama langsung kita mulai misalnya memberikan titel judul ya, app calculator. Oke,
kemudian karena kita menggunakan di sini adalah menghubungkannya dengan script style CSS ini, berarti kita harus panggil, mengincludekannya ya, artinya memanggil yang script CSS-nya ini. Memanggilnya bagaimana? Mungkin teori tentang CSS, kita langsung dengan memanggilnya link ref seperti ini, kemudian link rel sama dengan style sheet. Oke, kemudian type sama dengan teks, kita definisikan CSS, kemudian alamatnya adalah style, nama scriptnya CSS. Oke, kemudian kita tutup. Ini saya beri keterangan karena ini HTML. Kita beri komentar, panggil script CSS. Oke, ini komentar ya, komentar yang untuk HTML-nya. Oke, kemudian untuk hit sudah. Di dalam body kita panggil yang pertama adalah membuat form ini ya, apa namanya, berbentuk ruang atau bagiannya. Yang pertama kita panggil di sini kan udah kita buat nih. Kalau backgroundnya itu semuanya udah di set, kita buat memanggil yang pertama. Script untuk membuat pertama yaitu ada kita buat bagian, ada panjangnya berapa, background dan lain sebagainya. Kalkulator lah namanya. Oke, kita buat di sini pertama div class sama dengan kita panggil nama yang untuk bagian untuk yang script CSS-nya yaitu namanya kalkulator. Kita panggil ke semari kalkulator. Oke, kemudian kita tutup div-nya. Oke, ini bagian akhir ya. Oke, kemudian kita berikan keterangan yang pertama adalah memberikan judulnya dulu. H2 class H2 class sama dengan misalnya kita berikan, karena ini untuk judul sudah kita buat namanya adalah kelas untuk ini ya, judul ya. Ini udah dibuat script CSS-nya, kita panggil judul, kemudian kita beri nama app kalkulator. Kemudian kita tutup H2-nya. Oke. Kemudian karena kita sesuaikan dengan ini untuk buat tadi ya. Kalau untuk yang ruang ini yang udah jadi skripnya biar paham. Kalau untuk membuat yang ini kotak bagian ini, skripnya adalah ini div ini ya, div ya. Kita panggil ini. Kalau untuk membuat ini H2 app kalkulator, ini berarti untuk membuat judul ini. Kemudian kalau untuk membuat yang ini, yang apa namanya belajar OOP PTI Awinarangli ini, kita buat subjudulnya. Subjudul keduanya adalah dengan cara a class sama dengan brand. Brand ini adalah nama ini. Nah, ini yang CSS-nya. Brand. Kalau kemudian kita beri nama belajar OOP PTI FTK UIN Araniri. Oke, kita tutup. Oke, kemudian ini udah selesai. Nah, sekarang kita buat formnya, form inputnya. Ada input bilangan 1 dan bilangan kedua. Kita akan buat seperti ini. Nah, oke, kita langsung saja membuat dengan form. Form method sama dengan, karena ini kita membuat metodenya ada dua ya, ada get dan post. Berarti yang kita gunakan di sini adalah post. Kemudian actionnya kita di sini untuk ketika form tersebut di input, maka larinya kemana? Tetap ke dalam script ini, interface kalkulator.php. Interface kalkulator.php. Ini nama scriptnya ya, nama filenya ini. Karena langsung akan terproses di sini. Kemudian kita tutup formnya, kita tutup
untuk yang form. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira tampilannya akan berbentuk seperti ini. Sorry, ini bukan ini. Oke, interface kalkulator bentuknya masih seperti ini, sederhana aja. Ada app kalkulator, belajar OOP, PTI, FTK, UINAR ini. Ini script dasarnya. Oke, sekarang kita akan buat untuk inputannya. Ini yang jadinya ya, yang jadinya seperti ini. Untuk input yang pertama, bilangan 1. Caranya seperti ini. Di dalam form, kemudian kita buatkan input type, namanya adalah, karena kita dibilang menginputkan angka bukan huruf, jadi kita set tipenya adalah number, kemudian name-nya adalah memberikan ID atau identitas untuk inputan tadi. Misalnya kita beri nama bill 1. Kemudian untuk membuat tampilannya lebih menarik, kita buat, karena kan udah di set untuk yang tampilan itu, kita udah buat di sini adalah bill ini. Ada bill ini adalah untuk yang inputannya. Kita panggil kelas CSS-nya. Kita beri nama bill. Kemudian kita untuk ini membuat yang apa namanya placeholder-nya. Apa itu placeholder? Sama dengan keterangannya lah. Input bilangan 1 seperti ini. Kemudian coba kita save, hasilnya adalah jadinya seperti ini. Input bilangan 1. Nah, ini bentuk yang keterangan ini namanya adalah yang script placeholder ini. Oke. Kemudian ini kalau kita ketik ini cuma angka aja, nggak bisa kita input dengan huruf, nggak dapat dia, karena kita udah set number di sini. Oke. Kemudian ini untuk bilangan 1. Kemudian kita ketik bilangan kedua. Saya copy paste aja biar cepat. Untuk bilangan kedua, tetap tipenya number, tapi kita tinggal mengubah di sini aja. Bill 1 ini menjadi bill 2. Ini input bilangan 1 menjadi input bilangan 2. Kita save. Udah jadi yang kedua. Input bilangan 1, input bilangan kedua. Oke, kemudian script selanjutnya adalah membuat button. Button di sini ada 2. Adalah untuk tombol untuk pemilihan ini ya, proses apakah tambah, kali, atau bagi kurang. Membuatnya dengan menggunakan komponen yaitu select, kemudian seperti ini scriptnya. Select kelas, kita panggil kelas CSS-nya opt. Oke, kita beri nama name operasi, kemudian kita berikan nilainya di sini, option value sama dengan tambah, di sini berarti tambah. Saya copy paste aja untuk tambah. Kalau yang kedua adalah kurang, dikurang. Yang ketiga adalah bagi atau kali biar sama, kali. Yang terakhir baru bagi. Oke, coba kita reload. Udah jadi ini ya. Tambah kali, tambah kurang, kali bagi. Oke, kemudian baru selanjutnya adalah membuat button yang bentuknya seperti ini. Scriptnya adalah dengan memberikan buttonnya setelah select. Oke. Input tipe submit ya, karena kita ini mengirimkannya. Dengan name kita beri nama misalnya hitung, kemudian kita beri nama value sama dengan hitung. Kemudian kita panggil script CSS-nya dengan nama tombol. Oke. Yang kedua adalah saya reload, saya lihat hasil. Oke, udah ada hitungnya ini. Udah ada hitung. Kemudian kita buatkan script tombol button kedua yaitu input tipe reset. Reset ini maksudnya adalah dikembalikan nilai inputannya itu menjadi kosong. Kita name ini kita buat karena kita nggak ini kan. Kemudian kita langsung value reset.
Oke, karena ini juga sama, kita panggil script CSS-nya tombol. Oke, kita reload. Nampak ini ya, hitung reset. Oke, udah. Ini kenapa kalau misalnya di sini mau ditaruh ke bawah, berarti tinggal kasihkan spasi aja, BR-nya aja. Jadi kalau seperti ini sih tidak ada masalah sih, tampilan juga menarik. Nah, sekarang sudah ada input bilangan 1, sudah ada input bilangan kedua. Sekarang bagaimana ketika misalnya di input misalnya 2, 3, dipanggil tambah, ditekan tombol hitung, nilainya akan muncul di sini, di bawah di sini. Nah, di bawah di sini. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita langsung lanjut ke untuk yang proses script kodenya. Baru di sini kita akan bermain dengan menggunakan script PHP-nya. Nah, oke. Caranya seperti ini. Kita tetap masih menggunakan proses untuk yang script dalam proses ini, dalam script ini. Masih tetap menggunakan kelas operasi bilangan ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita langsung memulai dengan membuka script PHP-nya. Oke, sorry. PHP. Oke, kita udah mulai masuk ke dalam script PHP-nya. Kita buat yang pertama adalah ada dua kondisi di sini. Kondisi yang pertama adalah apabila user tidak menekan tombol hitung, maka tampilannya di sini adalah nilai di sini diberikan nilainya, tampilannya muncul kotak di sini hasilnya, tapi dia tetap bernilai 0. Namun kondisi kedua adalah apabila ditekan tombol hitung, maka di sini akan muncul input yang untuk menampilkan operasi bilangan 1 dengan bilangan kedua. Ada dua kondisi untuk hal demikian. Ketika menemukan dengan kondisi tersebut, berarti kita bisa membuatkannya dengan membuat percabangan if else. Karena ada dua kondisi yang diambil, yang tampil nanti satu. Dengan cara bagaimana seperti ini. If kita gunakan salah satu fungsi PHP untuk aksi ketika dikirimkan datanya submit, yaitu iset seperti ini, iset apabila post. Nah, apabila ada pengiriman datanya apa? Kita udah berikan nama ketika tombol ini ditekan, tombol ini namanya apa? Coba kita lihat scriptnya adalah namanya hitung. Berarti kita buat di sini hitung. Nah, ini kita panggil ini. Apabila ini prosesnya ditekan, tombol itu dikirimkan datanya, apa yang akan terjadi? Barulah di sini kita buat logisnya di sini, kodenya. Nah, oke. Berarti yang pertama adalah include dulu kelas ini operasi bilangan. Operasi bilangannya udah kita buat dengan seperti tadi, include nama filenya yang proses ini, script proses ini, script, sorry di luar, proses.php. Oke, udah. Kemudian baru kita ngambil sekarang nilainya. Nilainya pertama adalah kita ingin proses misalnya nambah. Kita akan ngambil nilainya. Apapun yang diinputkan dalam dua ini, kita akan ngambil nilai, simpan ke dalam satu variabel. Misalnya kita di sini 2. Kita ngambil nilai yang pertama yang diinputkan di sini. Caranya adalah dengan menggunakan post. Kita buat variabel x sama dengan post. Oke. Kita ngambil nilainya dengan nama bill1. Karena kita ngambil yang pertama yang di sini. Kita ketikkan di sini bill1. Kemudian untuk bilangan kedua, inputan kedua kita beri nama y. Post. Oke. Bill 2. Ini ya, bill 2 yang ini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah untuk yang operasi ini.
ketika tombol button ini ditekan. Nah, kita menghandle-nya dengan operasi sama dengan tetap dengan menggunakan pengambilan datanya. Pos namanya adalah ini, selectnya operasi. Oke. Nah, setelah ini terjadi, baru sekarang kita panggil kelas untuk bisa mengambil proses ini. Fungsi-fungsi yang udah kita buatkan ini, sekarang kita terapkan ke dalam interface kalkulator ini. Caranya seperti apa? Seperti tadi, buat objek kelas operasi bilangan dengan cara terapkan OOP-nya di sini. Misal hasil sama dengan new operasi bilangan. Operasi bilangan nama ini ya. Nama kelasnya. Oke, biar nggak salah. Operasi bilangan. Sama seperti tadi script yang pertama waktu video tadi. Karena di sini terdapat parameter konstruktor yang terdapat parameter, berarti juga di sini kita harus memberikan parameternya, yaitu X variabel Y. Oke. Nah, sekarang baru kita buatkan script berikutnya, kondisi dengan beberapa aksi yang akan diberikan. Maksudnya seperti ini. Di sini kan ada beberapa kondisi, ada tambah, kurang, kali, bagi. Jadi unsur kan hanya memilih salah satu, bukan semuanya. Jadi apabila dipanggil di operasinya tambah, maka yang dieksekusi adalah tambah. Apabila yang dipilih adalah kali, ketika ditekan hitung, maka yang dipanggil adalah operasi kali. Jadi ada 4 di sini. Bagaimana cara mengatasi yang ini? Kita bisa dengan menggunakan percabangan switch. Kita gunakan switch. Nah, artinya switch apabila ketika memilih salah satunya. Kita berikan di sini switch. Oke, case value. Misalnya variabelnya apa? Berarti kita panggil yang operasi ini. Jika variabelnya adalah kita panggil operasi, maka case value berarti apabila kan di sini ada operasinya ada tambah, kurang, kali, bagi. Berarti yang pertama misalnya adalah tambah. Berarti di sini case pertama apabila yang dipanggil adalah tambah, maka apa yang terjadinya? Misalnya kita buatkan ke sini, terjadinya adalah kita ambil nilainya kemudian ditambahkan. Tambahkannya bagaimana? Kita tinggal ambil fungsi di sini, function jumlahkan. Kita tinggal panggil fungsi ini aja untuk menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Panggil fungsi jumlahkan. Caranya seperti ini. Kita mau tampilkannya seperti ini. Sebenarnya tampilkannya kalau dihasilkan kita tetap buat form yang seperti ini. Tetap buat form seperti ini dengan inputan model seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Echo. Oke, kita tutup dulu. Input type sama dengan teks. Oke, kemudian value. Nah, nilai value ini yang kita ganti sekarang. Kita ganti dengan memanggil yang fungsi daripada menjumlahkannya. Caranya bagaimana? Kita panggil fungsinya di kelas yang OOP-nya dengan cara kita panggil ini variabel hasil. Nah, kita panggil nama fungsinya yaitu jumlahkan. Nah, seperti ini. Jumlahkan ini apa? Ini fungsi yang kita panggil kita buat sebelumnya, jumlahkan. Sekarang
karena ini adalah pemanggilan fungsi, berarti di sini tetap harus ada ini tanda strip titik seperti ini. Karena kita mau manggil dari script PHP-nya. Kemudian ini kelas untuk membuat memanggil script CSS-nya. Oke, bill ya. Ini sama seperti yang tadi. Oke. Udah selesai. Save, saya simpan. Jadi script ini adalah panggil fungsi jumlahkan. Fungsi jumlahkan di mana panggilnya di sini. Hasil jumlahkan. Jadi seperti ini, kalau kelas bill ini hanya untuk tampilan supaya tampilan itu lebih menarik. CSS, ini panggil CSS-nya. Oke, kalau untuk break pertama udah selesai. Kemudian untuk yang kedua bagaimana? Kalau untuk pemanggilan kedua, ini kan untuk tambah. Tambah udah siap. Bagaimana kalau untuk kurang? Berarti case kedua. Case keduanya bagaimana? Caranya seperti ini. Case kurang. Kurang ini harus sama seperti ini ya. Harusnya diketik di sini. Kurang. Oke, tetap akhiri dengan case itu tetap dengan break. Berarti di sini ini saya copy paste aja. Jadi jumlahkan ini kita ganti menjadi kurangkan. Saya copy paste aja. Oke, echo jumlahkan, kita panggil script untuk kurangkan. Ini dia. Oke, saya copy paste aja. Oke, kurangkan. Jadi saya beri keterangan komentar. Saya rapikan codingnya dulu. Kurangkan. Oke, ini saya rapikan juga. Biar rapi kode. Oke, sorry. Oke, udah kurangkan, udah kita panggil juga. Sekarang yang terakhirnya bagaimana? Ini mungkin ada kesalahan ini, nanti biar nggak error. Ini bukan itu ya. Bukan ini. Oke, udah. Biar dipanggil nih, karena tadi nggak muncul ini ya. Oke, sekarang kurangkan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kali. Kali berarti case ketiga. Case lagi. Panggil fungsi kalikan. Kita case seperti ini. Ini apa namanya? Kali. Berarti di sini adalah kali. Berarti selanjutnya adalah seperti ini juga. Echo ini saya copy paste aja. Echo kita ini menjadi kalikan. Kita panggil script ini. Kalikan ini dia. Yang terakhir adalah bagikan. Berarti sama seperti tadi, kita buatkan dulu ini tetap setiap akhir case tetap akhir dengan break. Yang terakhir adalah kalikan. Kita tetap panggil, copy paste aja. Oke. Fungsi bagikan. Ini tinggal kita ganti menjadi kali menjadi bagi, seperti ini. Bagi. Oke. Input tipe teks kalikan menjadi bagikan, sama seperti fungsi di sini, bagikan. Oke, sudah. Ini sudah saya save. Sekarang kita lihat di sini prosesnya. Ini tidak akan muncul karena kalau kita coba tes di sini kan, kalau misalnya 3 tambah hitung kan nggak muncul ini ya. Ini kan lucu, 3 tambah 3 kok jadi 5 gini semuanya. Oke ya, kita coba lihat dulu skripnya. Jadi ini 3 tambah 2 sama dengan udah muncul. Coba kita klik kurang, hitung 1. Oke, udah. Kalau misalnya kita ketikkan 5 6 kali 30, udah muncul. Udah jadi prosesnya. Nah, sekarang kita sebenarnya ini udah jadi programnya. Tapi kita maunya kayak gini. Maksudnya saya seperti ini. Kita coba reload dulu. Maunya ketika pertama sekali diakses interface, ini kan input bilangan 1, bilangan kedua, di sini tetap akan muncul dulu nolnya. Berarti kalau misalnya ke ini, karena kita buat kondisi tadi, kita buatkan kayak gini.
if. Nah, ini kan buka blok if di sini, tutupnya di sini. Berarti di sini kita buat else dulu. Else, apabila tidak dilakukan tombol hitung tidak ditekan, maka berikan nilai default di sini adalah 0. Caranya kayak gini. Saya copy paste ini aja. Karena scriptnya sama. Oke, input tipe teks. Oke, saya ganti value-nya, kita ganti menjadi 0. Oke. Udah. Kelas build. Ini saya ganti tanda kutip 2. Oke, udah biar nggak error. Oke, maka ses artinya kalau misalnya kejadian seperti ini, sorry ada yang salah. Expected 59 berarti ada ada salah satu script yang error, else ini tidak dikenali ini karena ini kan buka PHP-nya di sini kemudian tutupnya di sini. Ini else, ini kan HTML ya, maksudnya bukan script PHP ini. Ini dikenali karena kita ini meletakkannya dalam sintak PHP. Jadi kalau kondisi kayak gini bisa kita atasi dengan cara kayak gini. Karena ini script PHP, kita echo aja. Echo, kemudian kita tutup echo-nya, berarti ini kita ganti tanda kutip 2 menjadi tanda kutip 1. Oke. Karena itu dibaca sebagai script PHP, bukan HTML. Oke. Saya save, reload. Nah, jadi ya kan. Jadi seperti ini, kalau misalnya tampilnya ada dua kondisi, ada if, ada else. Apabila misalnya tidak ditekan, misalnya tidak ditekan tombol hitung, maka nilai ini akan ditampilkan berdasarkan inputan di sini. Tetapi apabila memang tidak dilakukan aksi apapun, maka ini akan ditampilkan. Coba kita tes, ini reload. Kita coba input 3, 6. Kita coba kali, hitung, udah 18. Reset ini fungsinya buat apa? Untuk mengclearkan ini. Misalnya nggak jadi reset, jadi dia balik lagi. Oke, itu ya scriptnya. Jadi sama seperti yang tadi, sama seperti kasus yang tadi. Kalau ini kita hanya membuat interface dengan yang bentuknya lebih menarik dengan menggunakan kombinasi dari bahasa HTML dan CSS dan juga PHP. OOP-nya di mana? Letaknya adalah di PHP. Penjelasan scriptnya sama seperti yang tadi, artinya cuma kita membuat interface dengan lebih sederhana. Kalau untuk prosesnya tetap menggunakan script yang proses seperti yang sudah kita buat fungsinya pada kelas operasi bilangan seperti ini. Ini contohnya. Jadi ini semuanya kalau untuk yang perlu diperhatikan, ini adalah belajar OOP pada pemrograman PHP. Jadi semua fungsi-fungsi yang sudah kita buatkan di sini dalam kelas operasi bilangan, tinggal kita gunakan memanggilnya di sini. Kalau ini adalah untuk HTML, dari sini sampai ke sini ini hanya script HTML, baru kita untuk memprosesnya baru kita mulai di PHP-nya di sini. Kalau untuk OOP-nya di mana? OOP-nya di sini yang pertama membuat objek baru dari kelas operasi bilangan, kemudian ini adalah hasil jumlahkan ini memanggil fungsi atau metode yang telah kita buat dalam script proses. Tetapi jangan lupa untuk menghubungkan script proses dengan interface, tetap gunakan modularitas kelas dengan mengincludekan file script process.php ke dalam file interface calculator.php. Oke, sekian penjelasan tutorial atau materi tentang studi kasus bagaimana membuat program sederhana dengan menggunakan PHP dan juga konsep pemrograman berorientasi objek. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, kita ketemu nanti di kuliah secara Google Meet. Mohon dipelajari karena ini akan berkelanjutan untuk studi kasus yang berikutnya. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.